Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe ya guys. Cerita lensa imajinasi. Selamat mendengar, enjoy. Bab 9, Bayangan yang Tertinggal. Setelah kehancuran gerbang kegelapan, Arya dan Lila turun dari Gunung Langit Merah dengan langkah berat. Meski dunia telah diselamatkan, mereka merasakan kekosongan yang mendalam atas kehilangan Raiga. Angin dingin yang berhembus di sekitar mereka seakan menggambarkan keheningan hati mereka. Aku tidak percaya dia benar-benar pergi, gumam Lila pelan, mencoba menahan air mata. Arya hanya diam. Ia menatap pedangnya, yang kini memiliki kilauan emas samar, jejak energi terakhir yang diberikan Raiga kepadanya. Dalam diam, ia bersumpah untuk menghormati pengorbanan Raiga dengan menjadi lebih kuat. Namun, saat mereka menuruni gunung, Arya merasa sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya tidak sepenuhnya tenang. Ada aura samar yang mengikuti mereka, seperti bayangan gelap yang enggan hilang. Lila, kau merasakan sesuatu? Tanya Arya tiba-tiba. Lila mengangguk ragu. Ya, seperti ada yang mengawasi kita. Mereka berhenti, menajamkan indera mereka. Hening. Tapi Arya yakin ada sesuatu yang tidak beres. Ayo percepat langkah kita, ujar Arya, nada suaranya serius. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah dataran kecil di kaki gunung. Arya menyalakan api unggun sementara Lila mempersiapkan makanan sederhana. Namun, suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Bayangan di balik pepohonan bergerak, seperti hidup. Arya, bisik Lila dengan nada khawatir, aku rasa kita tidak sendirian. Arya meraih pedangnya, berdiri waspada. Aku tahu, tetap di belakangku. Tiba-tiba, dari kegelapan, sosok-sosok muncul. Mereka adalah makhluk berbentuk humanoid, dengan tubuh yang tampak seperti bayangan pekat dan mata merah menyala. Pengikut kegelapan. Arya menggeram. Lila mundur beberapa langkah, cemas. Tapi bukankah gerbang kegelapan sudah dihancurkan? Kenapa mereka masih ada? Salah satu makhluk itu maju, suaranya bergema seperti bisikan ribuan suara. Gerbang mungkin telah hancur, tetapi kegelapan tidak pernah sepenuhnya lenyap. Kami adalah bayangan yang tertinggal, dan kami akan terus hidup melalui pewaris darah purba. Arya menggenggam pedangnya erat. Aku tidak akan membiarkan kalian kembali mengancam dunia ini. Makhluk itu tertawa kecil. Itu bukan pilihanmu, pewaris. Kegelapan ada di dalam dirimu. Semakin kuat kau menjadi, semakin besar kegelapan yang tumbuh bersamamu. Arya tertegun mendengar kata-kata itu. Namun, ia tidak punya waktu untuk berpikir. Makhluk-makhluk itu menyerang dengan kecepatan luar biasa. Pertarungan berlangsung sengit. Arya mengayunkan pedangnya, menciptakan gelombang energi emas yang memusnahkan beberapa makhluk bayangan. Lila, meskipun tidak sekuat Arya, menggunakan panah sihirnya untuk melindungi mereka. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Arya mulai kelelahan, dan suara di kepalanya semakin kuat. Biarkan aku membantumu, suara gelap berbisik di pikirannya. Arya terdiam sejenak, mencoba memahami suara itu. Siapa kau? Tanyanya dalam hati. Aku adalah bagian dari dirimu, kegelapan yang diwariskan bersama darah purba. Arya tertegun. Kata-kata Zerat kembali terngiang di pikirannya. Kegelapan ada di dalam dirimu. Jika kau adalah kegelapan, kenapa kau ingin membantuku? Arya bertanya dengan curiga. Karena aku adalah kekuatanmu. Tanpa aku, kau tidak akan pernah cukup kuat untuk melindungi apa yang penting bagimu. Arya ragu. Tetapi ketika ia melihat Lila hampir terluka oleh serangan makhluk bayangan, ia membuat keputusan. Baiklah. Jika kau bisa membantuku melindungi mereka yang kusayangi, aku akan menerima kekuatanmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menguasai diriku. Itu perjanjian kita. Cahaya gelap tiba-tiba menyelimuti tubuh Arya, bercampur dengan cahaya emas dari pedangnya. Energi yang luar biasa kuat terpancar darinya, membuat makhluk-makhluk bayangan itu mundur ketakutan. Arya, yang kini dikelilingi aura hitam dan emas, melompat ke tengah kawanan musuh. Dengan satu ayunan pedang, gelombang energi besar menghancurkan mereka dalam sekejap. Lila menatap Arya dengan terkejut. Apa yang terjadi padamu, Arya? Namun, sebelum Arya bisa menjawab, sisa-sisa bayangan itu menyatu menjadi satu sosok besar. Wujudnya mengerikan, seperti naga yang terbuat dari bayangan pekat. Kau tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kegelapan ini. Makhluk itu meraung, menyerang Arya dengan ganas. Pertarungan itu berlangsung lama dan melelahkan. Namun, dengan kekuatan barunya,
Arya berhasil mengalahkan makhluk itu, memusnahkannya sepenuhnya. Saat semuanya berakhir, Arya terjatuh ke tanah, kelelahan. Aura gelap di sekitarnya menghilang, tetapi ia merasakan sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Lila berlari mendekatinya. Arya, kau baik-baik saja. Arya mengangguk pelan. Aku, baik-baik saja. Tapi aku rasa ini belum berakhir. Lila menatapnya dengan cemas. Apa maksudmu? Arya memandang ke langit, yang kembali gelap. Kegelapan itu ada di dalam diriku sekarang. Jika aku tidak bisa mengendalikannya, aku bisa menjadi ancaman bagi dunia ini. Malam itu, Arya dan Lila melanjutkan perjalanan mereka dengan hati-hati. Meski ancaman gerbang kegelapan telah berlalu, bayangan yang tertinggal masih membayangi mereka. Dan di dalam hati Arya, pertempuran yang jauh lebih besar telah dimulai, pertempuran melawan dirinya sendiri. Bab 10, Perjalanan menuju Jawaban. Pagi yang sunyi menyelimuti kaki gunung langit merah. Arya dan Lila melanjutkan perjalanan mereka, meninggalkan reruntuhan gerbang kegelapan. Meski dunia telah diselamatkan dari ancaman besar, hati mereka tetap dipenuhi pertanyaan dan kekhawatiran. Angin pagi yang dingin menyapu wajah mereka saat mereka berjalan melewati hutan yang mulai pulih dari pengaruh kegelapan. Namun, suasana hati Arya tidak bisa tenang. Ia terus merasakan aura gelap yang samar, bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Lila, yang berjalan di sampingnya, melirik Arya dengan khawatir. Arya, kau sudah diam sejak kita meninggalkan gunung. Apa yang kau pikirkan? Arya menghela napas panjang. Aku merasa, ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun gerbang telah dihancurkan, aku bisa merasakan kegelapan itu. Rasanya seperti, bagian dari diriku. Lila menghentikan langkahnya, menatap Arya dengan serius. Kau tidak boleh menyimpan ini sendiri. Kalau ada sesuatu yang terjadi, kita harus menghadapinya bersama. Arya tersenyum tipis, meski rasa khawatir masih membayangi wajahnya. Terima kasih, Lila. Aku hanya perlu waktu untuk memahami semuanya. Mereka tiba di sebuah desa kecil yang tersembunyi di tepi sungai. Desa itu tampak damai, jauh dari kekacauan yang pernah melanda dunia. Penduduk desa menyambut mereka dengan ramah, memberikan mereka tempat untuk beristirahat. Di malam hari, Arya duduk sendirian di tepi sungai, menatap bayangan dirinya yang terpantul di permukaan air. Ia memegang pedangnya, yang kini tampak berbeda, cahaya emasnya bercampur dengan aura hitam yang samar. Kegelapan itu bagian darimu sekarang, suara dalam kepalanya berbisik lagi. Arya mengepalkan tangan, mencoba mengabaikan suara itu. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai diriku. Kau tidak punya pilihan. Kau mungkin telah menyegel gerbang itu, tetapi kekuatan yang kau gunakan untuk melakukannya telah membangunkan aku. Aku adalah warisan leluhurmu, sama seperti cahaya itu. Arya menggertakkan giginya. Ia tahu suara itu tidak berbohong. Ketika ia menerima kekuatan kegelapan untuk menghancurkan gerbang, ia juga menerima keberadaannya. Keesokan paginya, seorang tetua desa mendatangi mereka. Lelaki tua itu memiliki mata yang tajam dan aura yang bijaksana. Ia membawa sebuah gulungan tua di tangannya. Aku mendengar tentang apa yang kalian lakukan di Gunung Langit Merah, ujarnya. Kalian telah menyelamatkan dunia, tetapi aku yakin kalian tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Arya dan Lila saling pandang, lalu menatap tetua itu dengan serius. Apa maksud Anda? Tanya Arya. Tetua itu membuka gulungan di tangannya, memperlihatkan peta kuno yang menunjukkan lokasi-lokasi yang tersebar di seluruh negeri. Gerbang yang kalian hancurkan hanyalah salah satu dari 3 segel utama yang menjaga keseimbangan dunia ini. 2 segel lainnya masih ada, tetapi kekuatannya melemah sejak segel pertama dihancurkan. Lila terkejut. Tunggu, Anda mengatakan ada 2 gerbang lain seperti itu. Dan mereka juga dalam bahaya. Tetua itu mengangguk. Benar, dan jika segel-segel itu hancur, kegelapan yang lebih besar akan bangkit. Kalian harus menemukan segel-segel itu dan memastikan mereka tetap utuh. Arya mengangguk perlahan, memahami tugas yang ada di depannya. Di mana segel-segel itu berada? Tetua itu menunjuk 2 lokasi di peta. Yang pertama berada di hutan bayangan, jauh di barat. Yang kedua berada di lautan abisal di selatan. Lila mengerutkan kening. Tempat-tempat itu terdengar berbahaya. Tetua itu tersenyum tipis. Mereka memang berbahaya. Tetapi kalian tidak sendirian. Darah purba yang mengalir dalam diri kalian akan membimbing kalian. Dan aku percaya, meski kegelapan mencoba menguasaimu,
Arya, kau memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Arya memandang tetua itu dengan penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan dunia ini jatuh ke dalam kegelapan. Kami akan melindungi segel-segel itu. Dengan peta kuno di tangan, Arya dan Lila bersiap untuk perjalanan panjang mereka. Meski tantangan yang mereka hadapi semakin besar, mereka tahu mereka harus melanjutkan. Saat mereka meninggalkan desa, Arya menoleh sekali lagi ke arah sungai. Ia melihat bayangan dirinya di permukaan air, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bayangan itu tersenyum padanya, senyum yang dipenuhi misteri. Arya menggenggam pedangnya erat, menguatkan hatinya. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dunia masih membutuhkan mereka.